ratusan kilometer dari Jakarta, tepatnya di pantai Sampur Bangka, Belitung. Hal yang tak biasa terjadi. Di pantai pasir putih tersebut, mendadak air laut menghilang hingga membuat warga yang penasaran berdatangan. Mereka seolah ingin melihat sendiri hamparan pasir yang luas yang biasanya tertutup air laut. Kapal-kapal nelayan seakan tergeletak begitu saja, jauh dari bibir pantai. Benarkah surutnya air laut tersebut berkaitan dengan cuaca ekstrim di Jakarta? Tergantung pemimpin agamanya yang seperti apa. Jika pemimpin itu teguh keimanannya, tidak akan menghiraukan tentang iming-iming dunia maupun kesaktian yang menyesatkan. Untuk membahas bagaimana potensi bencana akibat cuaca buruk di masa liburan akhir tahun dan juga menanggapi informasi dari BRIN yang menyebut akan ada badai dahsyat melanda kawasan Jabodetabek di hari ini. Kita akan bahas lengkapnya dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, salam sehat Bu Dwi Korita. Selamat pagi, salam sehat Mbak dan Mas. Baik, Ibu ini... Waalaikumsalam. Bu Dwi Korita, yang menjadi perhatian publik sekarang adalah karena ada prediksi bisa terjadi potensi badai dan juga banjir yang melanda Jabodetabek. Tapi mungkin yang harus diluruskan lagi adalah karena BRIN sempat memberikan informasi kalau hari ini bisa terjadi potensi hal tersebut. Berbeda pula dengan BMKG, bisa diberikan penjelasannya mengapa bisa berbeda dan apa memang benar ada potensi badai dan juga banjir besar bisa terjadi, Bu Dwi Korita? Menurut hasil prediksi kami yang disampaikan, prediksi atau peringatan dini yang pertama di tanggal 21 Januari, diulang 3 hari yang lalu dan terakhir kemarin 27 Desember, potensi yang terjadi adalah hujan lebat hingga sangat lebat, bahkan dapat mencapai ekstrim, ya, disertai angin kencang dan kilat petir. Nah, itu berpotensi terjadi, terutama memang di wilayah Jawa, yaitu Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, kemudian juga dapat terjadi di Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur. Nah, kemudian kalau ini yang perlu siaga untuk potensi dampak berupa banjir dan cuaca ekstrim tersebut, termasuk DKI Jakarta dan wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi ya. Yang biru, kalau banyak manusia yang melenceng, nanti Allah akan mengingatkan dengan cara yang kasar. Apa itu kemungkinan bisa terjadi? Sudah waktunya emang begitu. Astagfirullah. Semakin banyak yang melenceng, ya semakin banyak bencana. Emang begitu udah. Tapi sangat dikhawatirkan kalau sampai Kepulauan Seribu laut itu meluap, itu dekat dengan ibu kota itu. Ya, tergantung siapa kuat. Oh, siapa yang kuat? Ya. Kalau yang ini Nogogeni kuat, pasukannya insya Allah akan sedikit menetralkan ya. Ya. Oh, ya. Tapi di sana juga ada tempat-tempat keramat dan ada penjaganya. Dan Nusa Tenggara, dan plus di sini juga perlu siaga itu di Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Nah, terkait dengan badai, badai itu merupakan terminologi bagian dari hujan lebat disertai angin kencang, tetapi anginnya pusaran dalam skala yang lebih besar dari puting beliung. Skalanya bisa kilometer, radiusnya tidak hanya beberapa puluh atau beberapa ratus meter, tapi radiusnya kilometer,
dan pembentukannya itu tidak mendadak seketika dalam satu hari. Jadi badai itu membutuhkan waktu beberapa hari, diawali dengan low pressure area. Walaupun di tanah Jawa ini tingginya, jika ada paku bumi yang menjaga tidak akan terjadi. Bahkan beliau bisa mengorbankan dirinya sebagai pelindung untuk umat manusia. Itu pilihan yang dipilihkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusianya sudah melampaui kodratnya, kemungkaran terjadi muka bumi, maka manusia yang dipilih Allah itu tidak bisa tembus, sudah ditakdirkan harus terjadi. Tapi apa Anda mengetahui kenapa di akhir-akhir ini, di tahun-tahun ini banyak sekali bencana-bencana? Ya jelas, manusianya sudah melampaui batas, sudah keterlaluan, sudah diberikan tanda, bahkan manusia situ sudah mengerti dan memahami ilmunya Allah, tapi melampaui batasnya agama yang diberikan Kanjeng Rasulullah SAW. Wajar saja diberikan teguran, bahkan korban manusia yang tidak bersalah. Jadi tetap kena imbasnya ya? Iya. Ada yang mengatakan bahwasanya kelahiran tentang pemimpin akhir zaman, persiapan pemunculan tentang fase-fase peralihan zaman, kemudian berkembang menjadi bibit siklon, baru kemudian menjadi siklon atau badai tropis, sehingga tidak cukup dalam 24 jam, beberapa hari, dan biasanya terbentuk dari samudra dan tidak akan masuk ke wilayah tropis ya, kecuali ada hal yang sangat anomali seperti badai seroja. Jadi demikian. Bu Dokerita, apakah artinya tidak berlebihan jika warga Jabodetabek khususnya ini merasa was-was dan juga khawatir dengan potensi cuaca ekstrim, sehingga bahkan beberapa perusahaan ini meminta dan juga mendapatkan imbauan dari pemerintah DKI untuk WFH saja pada hari ini? Terkait WFH itu kan barangkali kebijakan pemerintah daerah ya. Namun kami mengingatkan itu sejak 21 Desember ya, karena di wilayah yang lain selain DKI juga telah terjadi, dan yang perlu diwaspadai adalah menghindari zona-zona yang rawan banjir, banjir bandang, longsor seperti lereng-lereng gunung, jangan mendaki gunung dulu ya. Juga jangan berada di bantaran sungai, tapi sekali lagi kalau istilah badai itu proses pembentukannya kurang ya, belum cukup waktu ya. Jadi kami mendeteksi ada low pressure area sejak beberapa hari di sekitar Selat Sunda dan ke arah di luar Selat Sunda, maksud saya mulai dari Bengkulu, awalnya tumbuh dari Bengkulu sebelah selatan tenggara Bengkulu dan berkembang melewati selatan Selat Sunda dan semakin menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga kalau itu terbentuk pun pengaruhnya tidak sampai masuk ke DKI atau ke Jabodetabek semacam itu. Bu Dwi Korita, jadi tadi Anda katakan kalau badai ini kecil kemungkinannya untuk masuk ke wilayah tropis. Tapi seberapa besar potensi itu bisa masuk ke wilayah tropis khususnya di Indonesia? Karena tadi Anda katakan di bagian selatan dari Pulau Jawa. Persoalannya kalau badai itu bibit siklonya itu mestinya sudah terbentuk lebih dahulu. Ada bibitnya, tidak sekonyong-konyong. Ada yang mengatakan bahwasanya kelahiran tentang pemimpin akhir zaman, persiapan pemunculan
tentang fase-fase peralihan zaman. Apa itu benar ada hubungannya? Ya, sudah mulai mendekati. Terjadi itu akan mungkin terjadi pada manusianya. Akan muncul terjadi kiamat yang sangat dahsyat di seluruh dunia ini. Tapi beberapa tahapan terlebih dahulu. Iya, memang ada tahapannya. Tidak langsung sekaligus diberikan harapan kepada manusia untuk mendekati ajaran yang benar. Seperti ajaran Kanjeng Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu akan mengalaminya di masa yang lampau, akan terjadi yang saat ini terjadi. Semua peradaban di masa lalu akan terjadi lagi. Oh, maksudnya ke bumi ini. Kembali ke masalah seperti masa lampau. Teknologi akan sirna di muka bumi, dan manusianya akan mengakuinya semua berbahagia. Tidak adanya mempercayainya Tuhan. Dia meyakininya hidup kehidupannya yang nyata. Hidupnya dengan hidup kebahagiaan di bumi ini. Maka semuanya itu akan terjadi guncangan huru hara seluruh dunia. Bumi ini akan bergejolak. Ya, tidak hanya alam tapi manusianya juga akan mengikuti gejolak yang sangat panas. Pertumpahan darah dan terjadi perzinahan semua manusia di muka bumi ini terjadi lagi di yang terdahulu di muka bumi ini. Kesadaran tidak ada lagi. Sang pemimpin akhir zaman itu tidak akan tembus kepada manusia yang zalim karena terbentengi panji-panji mereka yang sangat kuat. Berlapis-lapis tidak akan bisa masuk ke dalam dindingnya sang pemimpin akhir zaman. ini menurut saya ataupun kabar yang menggetarkan hati saya. Kadang persiapan apa yang harus kita lakukan menghadapi fase-fase seperti ini, sedangkan kondisi dunia saat ini bukan hanya di Indonesia saja sudah semakin parah. Tapi banyak manusia yang belum menyadari itu. Sampai sekarang masih banyak. Kenapa menurut Anda? Ya, hati mereka tertutup dari kerak-kerak dunia yang kotor. Maka tidak akan tembus cahaya dari Sang Ilahi. Hidayah maksudnya itu. Jika manusia itu mendapatkan sinar teguran dan malaikat-malaikatnya akan mengikuti, segera laksanakan, maka manusia itu akan merasakan getaran-getaran cahayanya ilahi dan bergegas mendekati cahaya kalian. Tanpa kalian minta, tanpa kalian meminta, hati itu mereka akan mendekatinya cahaya-cahaya kalian. Jadi itu ada fase-fasenya. Low pressure area terbentuk itu perlu beberapa hari, lalu bisa berkembang
menjadi bibit siklon, dan baru menjadi siklon. Nah, sampai tadi malam itu tidak ada bibit siklon, jadi bibitnya itu harus ada dulu. Itu jadi belum bisa ada dipastikan bibitnya. kalau sangat kecil kemungkinannya hampir tidak akan terjadi badai yang melintas di wilayah kita, Bu Dwi Korita? Yang dapat kami pastikan adalah potensi cuaca ekstrim. Jadi kalau kami melihat dari sisi keselamatan publik, yang membahayakan itu apabila ada hujan ekstrim, hujan lebat. Mau badai, mau hujan ya. Terus terang kalau badai memang kami tidak melihat ada potensi itu jelas ya. Tetapi potensi cuaca ekstrim itu justru ada, termasuk di DKI dan Jabodetabek. Sehingga mohon maaf kita sebaiknya tidak mengalihkan kepada badainya, tetapi kepada dampak cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan banjir, bahkan banjir bandang, dan juga bisa longsor dan angin kencang. Angin kencangnya itu bisa mencapai 40 knots, itu sangat kencang, sehingga itulah yang harus diwaspadai. Meskipun itu bukan badai ya, bukan badai, tetapi ekstrimnya itu yang perlu diwaspadai. Meskipun tidak sedahsyat yang diberitakan ya, karena justru yang lebih intens itu di Jawa Tengah dan Laut Jawa. Saat ini di Laut Jawa, terutama di pesisir Laut Jawa ini juga sudah beberapa hari kami mendeteksi sejak 21 Desember itu potensi gelombang tinggi, banjir rob juga. Arus kencang di lautan dan angin kencang terjadi. Ini masih berproses di Laut Jawa. Demikian. Baik, Bu Dukerta, artinya yang perlu digarisbawahi adalah potensi badai ini begitu kecil untuk bisa ke Indonesia, namun cuaca ekstrim masih akan terus terjadi. Namun kita juga melihat bahwa akan ada gelombang tinggi yang juga dikhawatirkan oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Nataru melalui jalur laut. Di mana saja yang harus diwaspadai terkait dengan gelombang tinggi ini dan apa himbauan Anda, Bu Dwi Korita? Ya, gelombang tinggi dengan ketinggian dapat mencapai lebih dari 6 meter, itu pada periode sejak 27 Desember hingga 3 Januari, berpotensi terjadi di Laut Natuna Utara, juga di Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kemudian tinggi gelombang yang diprediksi dapat mencapai 4 hingga 6 meter, itu berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan Banten. Jadi ini semuanya di Samudra Hindia, sebelah selatan Banten, Jawa Barat, selatan Jawa Tengah, selatan Jawa Timur, selatan Bali, selatan Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga berpotensi terjadi di perairan Pulau Sumba, perairan Kupang, Pulau Rote, perairan Pulau Flores, perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, juga berpotensi di Laut Sumbawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Hampir merata di wilayah Kepulauan Indonesia. Ini mohon diwaspadai, tidak hanya gelombang tinggi, namun juga disertai dengan kecepatan arus yang tinggi, bisa mencapai lebih dari 100 cm per detik. Demikian. Dan angin kencang, biasanya disertai angin kencang juga. Bu Dwi Korita, apakah artinya perjalanan penyeberangan kapal ini masih aman dilakukan sepanjang tahun baru 2023 ini? Kami mohon para pengelola pelabuhan dan penyeberangan terus memonitor perkembangan cuaca dari BMKG, karena informasi kami langsung masuk di kantor ruangan di pelabuhan. Kalau memang membahayakan, terutama kapalnya ukurannya tidak memadai, mestinya dihindari. Jangan jadi dihindari sampai kondisi mereda begitu. Karena monitoring kami menggunakan radar, itu setiap menit perkembangannya diketahui dan trennya diketahui, dan BMKG mendampingi di site ya. Jadi kalau ada tren ekstrim sebaiknya ditunda lebih dahulu. Baik, Bu Dwi Korita, kalau kita lihat di tahun lalu juga pada saat menjelang pergantian tahun ini terjadi cuaca ekstrim
tidak hanya di Jabodetabek saja, tapi mungkin masyarakat bertanya-tanya sebenarnya apa penyebabnya, mengapa fenomena cuaca ekstrim ini selalu berpotensi terjadi di akhir tahun, di setiap pergantian tahun. Nah, jadi akhir tahun itu sesuai hasil prediksi kami sebelumnya, puncak musim hujan, terutama di Jawa ya, Jawa, Bali, ini puncak musim hujan di bulan Desember, Januari. Jadi memang puncaknya. Dan monsun puncak musim hujan itu karena antara lain dikontrol oleh menguatnya monsun Asia. Jadi ini kan apa ya, periodik, jadi ada pengulangan ya setiap Desember Januari ini ya, monsun Asia menguat. Dan kenapa menjadi ekstrim, selain menguat bersamaan terjadinya saat ini dan tahun 2019-2020 yang lalu, ada kemiripan yaitu terjadinya seruak udara dingin dari dataran tinggi Tibet yang menyeruak masuk melalui Selat Malaka menuju wilayah Indonesia bagian barat, ke Jabodetabek ya, di Jawa, Banten ya, di Jawa Barat menuju ke area tersebut. Dan bersamaan kebetulan kali ini bersamaan dengan masuknya kumpulan awan-awan hujan dari arah timur Afrika di Samudra Hindia, berarak-arakan melintasi ekuator menuju Samudra Pasifik, tetapi saat ini tepatnya melintas masuk ke wilayah Indonesia mulai dari bagian barat. Selain itu juga terjadi labilitas atmosfer di wilayah kepulauan Indonesia sendiri, dan itu tadi juga bersamaan terjadinya pasang maksimum. Nah, seluruh fenomena itu terjadi bersamaan, berakumulasi. Nah, kalau tahun 2020 itu bersamaan dengan La Nina moderat ya. Namun kali ini La Ninanya lemah. Jadi pengaruh La Nina tidak sekuat tahun itu, tahun 2019-2020. Terkadang diperlukan untuk menghindari hal yang terburuk. Namun kita tetap perlu bijak dan berkepala dingin agar tak terjerumus dalam kecemasan atau ketakutan yang tidak perlu.